Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita bersuka cita pagi hari ini untuk datang pada Tuhan. Pasti siap kita sudah mempersiapkan hati buat kita berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Mari siap kita yang siap buat memuji Tuhan, mari kita mau bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita, persiapkan hati kita buat memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan buat setiap kami. Ini hati kami bawa kepada Engkau Tuhan. Kami bawa kerinduan kami kepadamu. Kami mau bawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Bapa. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami nyatakan kami rindu akan Engkau Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tempat ini untuk menjamah setiap kami Tuhan, menyembuhkan hati kami yang terluka Tuhan, menguatkan setiap kami Yesus Tuhan. Kami percaya Roh menguatkan kami, Engkau membawa kami untuk lebih dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau bawa ucapan syukur kami dalam pujian penyembahan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami, dan kami nyatakan kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya Tuhan Yesus. Siap buat masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Mari bawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Mari bawa penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya Tuhan. Ini setiap hati kami Yesus. Ini setiap jemaat-Mu datang kepada Engkau Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya. Kami besarkan
pujian kami kepadamu Tuhan. Masuk gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian. Kami bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia teruslah sangkakala, musik dan tarian. Semua
setiap kami yang datang kepada Engkau Tuhan, membawa hati yang rindu kepada Engkau Yesus. Kami mau cari wajah-Mu dan temukan kasih-Mu Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Yesus Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menerang perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mencari Engkau temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil namamu Tuhan, panggil namamu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan
Kuatkan kami Tuhan, kami percaya Yesus. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Kau ada di tempat ini, Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang hatiku memujimu. Kami katakan sungguh besar. Yesus Tuhan, setiap jiwaku menyambut Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyambamu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau datang, Yesus Tuhan. Terjadi di sini. Ini siap iman kami katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau sudah memulihkan setiap keadaan kami Tuhan bagi hari ini Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, ketika kami memuji Engkau Tuhan, kuasa-Mu Tuhan nyata. Engkau hadir, Engkau memberkati setiap kami Tuhan bagi hari ini Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan sempurnakan kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa kami untuk mengenal akan Engkau lebih dalam lagi Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami membuka hati kami seluas-luasnya Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Pagi hari ini kita masuk pada minggu kedua pada bulan Juni, yaitu kita masih ada di dalam bulan keluarga. Dan tema pagi hari ini yaitu tentang pengampunan, yaitu tentang pengampunan dalam keluarga. Pengampunan adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan berkeluarga. Sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pengampunan ini akan memulihkan setiap kita, memulihkan hubungan, memulihkan keharmonisan, memulihkan relasi. Karena apa? Karena banyak hal di dalam kehidupan ini, tentu saja benturan, gesekan itu pasti ada. Sehingga yang namanya pengampunan ini perlu dan sangat perlu sekali untuk memulihkan kehidupan di mana Bapak Ibu Saudara berada. Terlebih lagi memulihkan di dalam kehidupan keluarga. Pengampunan itu sangat perlu. Seberapa banyak ketika di dalam keluarga itu tidak bisa mengampuni satu dengan yang lain. Maka keluarga itu mau tidak mau akan kehilangan kehangatan, keharmonisan. Banyak keluarga-keluarga yang tidak harmonis, yang terpecah, bahkan yang mengalami perceraian. Karena apa? Karena salah satu di antara anggota keluarga itu tidak bisa memberikan pengampunan. Tidak bisa mengampuni. Ada di sini yang tidak bisa mengampuni? Tidak ada. Ataupun susah untuk mengampuni. Tidak ada, luar biasa. Kalau di luar sana banyak. Di sini ya juga banyak kali tidak bisa mengampuni. Karena banyak hal di dalam keluarga itu. Pasti ada yang namanya gesekan. Kenapa kita tidak bisa mengampuni? Ya kita akan belajar, kalau kita mengampuni hanya sebatas mengampuni saja, ngomong saja itu sangat gampang ya. Tetapi prakteknya itu sangat susah. Dan mengampuni itu tidak hanya cukup sekali dua kali. Tetapi pengampunan itu harus selalu ada di dalam kehidupan setiap kita orang-orang yang percaya. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 18. Ayat yang ke-21 dan yang ke-22. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang pengampunan. Matius 18 ayat yang ke-21. Saya akan buka masker saya. Karena tidak nyaman ketika saya berbicara. Matius 18 ayat yang ke-21 dan 22. Matius 18. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Apa kata Yesus tentang pengampunan? Untuk mengampuni berapa kali? Berapa kali tadi disebutkan firman Tuhan? 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tidak terbatas. Dan seorang murid Yesus berkata,
Kalau saudaraku bersalah, Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni? 7 kali. Tetapi dikatakan bukan, kata Yesus, bukan. Itu ada tanda serunya, bukan. Berarti ada satu hal yang ditekankan di situ. Bukan hanya 7 kali. Tetapi 77 kali 7. Ya, 7 kali. Bukan artinya berapa kali 400, berapa kalau 70 kali 7 kali. Artinya itu tidak terbatas pengampunan kita. Tapi seringkali apa yang kita katakan? 1 kali orang yang bersalah kepada kita. Suami yang bersalah, istri yang bersalah, anak yang bersalah, orang tua yang bersalah. Seringkali kita katakan, berapa kali kita ngomong ini? 1 kali kamu salah, awas ya. Awas kamu 1 kali, baru 1 kali. 2 kali ulangi, hati-hati kamu ya, hati-hati. 3 kali, oh tak entai dia, tak habisi dia. Enggak. Tapi Yesus berkata, 77 kali 7. Artinya pengampunan itu tidak terbatas. Dan memang di dalam keluarga, di dalam keluarga itu pasti ada sesuatu yang membuat kita ada pergesekan. Ibaratnya ada pepatah juga di sendok dan garpu dalam satu piring. Itu ada benturan-benturan. Ketika kita memakai buat makan yang ada di dalam satu piring, ada gesekan, ada benturan. Kludik ya pasti ada. Nah itu ibaratnya juga keluarga, di dalam sekeluarga. Kalau dalam piring tadi hanya garpu, sendok, dan piring. 3 benda ini gesekan, gaduhan, benturan. Di dalam keluarga juga, di dalam keluarga kalau keluarga inti itu hanya anak, biasanya anak, suami, istri juga. Ya. Itu ada konflik enggak biasanya? Ada permasalahan enggak? Oh enggak ada Pak, enggak ada. Baik-baik saja, keluargaku baik-baik saja. Wah luar biasa, pasti ada. Ya. Pasti ada yang namanya benturan, gesekan. Ibarat keluarga itu juga. Di dalam keluarga yang hanya keluarga inti aja itu seringkali, saya percaya seringkali juga berbenturan. Apalagi kalau di dalam keluarga itu ada orang tuanya, ada mbae, ada ome, nah, satu keluarga. Pasti restan sekali dengan benturan-benturan itu. Dan di dalam benturan-benturan itu, di dalam konflik itu ya, akan menimbulkan apa? Menimbulkan sakit hati, menimbulkan luka hati, menimbulkan kekecewaan, kemarahan, bahkan kepahitan. Di sini ada yang kepahitan. Ada yang kepahitan dengan suami. Hei istri-istri, ada yang kepahitan dengan suaminya. Hei suami-suami, ada yang kepahitan dengan istrinya. Ada enggak? Enggak ada. Anak-anak, ada yang kepahitan dengan orang tua. Ada yang sakit hati dengan orang tua. Ada enggak? Enggak ada. Oh di sini anaknya baik-baik ya. Orang tuanya berarti baik-baik, tidak pernah menyakiti. Tidak, pasti ada. Orang tua menyakiti anak itu pasti ada. Dan itu bisa dilihat dampaknya dari kehidupan anak-anak loh. Karena berbicara tentang apa? Tentang pengampunan, ya, kalau pengampunan yang berbicara tentang omong, mengampuni ya gampang. Tapi ada prakteknya. Prakteknya susah Pak untuk mengampuni. Sakitnya sudah terlalu dalam. Sakitnya di sini Pak, sudah terlalu. Dia sudah menyakiti aku.
Suamiku sudah menyakiti aku berkali-kali. Istriku sudah menyakiti aku. Orang tuaku sudah menyakiti aku. Karena pengampunan ini menyangkut aspek emosi. Menyangkut aspek emosi, menyangkut psikologi. Perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan sakit hati tadi. Jadi memang perlu pengampunan dalam keluarga itu perlu. Untuk kita bisa menjaga keharmonisan. Kalau kita tidak bisa menjaga emosi kita tidak bisa memberikan pengampunan. Maka apa yang terjadi dalam keluarga itu? Keharmonisan, kehangatan, kasih itu akan mulai hilang. Keharmonisan di dalam keluarga itu akan mulai hilang. Iya apa ya? Ketika engkau sakit hati kepada istrimu, ketika engkau sakit hati kepada orang tuamu, kira-kira keharmonisannya, hubungannya gimana? Kan sudah terganggu. Itu akan mengurangi hubungan. Tidak hanya di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam lingkungan pekerjaan pun akan terjadi seperti itu. Keharmonisan di dalam hubungan kerja di antara rekan-rekan sekerja ketika mempunyai sakit hati, ya, ketika tidak ada pengampunan, ya, maka itu akan menimbulkan ketidakharmonisan. Mau ketemu pada orang yang menyakiti, sudah tidak mau, melengos, tidak mau bertatap muka, tidak mau berbicara. Itu akan mengurangi keharmonisan. Tetapi mari kita semak tadi bahwa kita mempunyai, firman Tuhan tadi berkata, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang panjang sabar. Dia yang mempunyai pengampunan yang tidak terbatas. Sebab itu kita sebagai orang percaya, saudara sebagai orang-orang percaya, saudara sebagai anak-anak Allah, itu Tuhan menginginkan juga kita mempunyai hati yang mau mengampuni. Hati yang sabar. Nah, mari kita belajar. Ada banyak hal, ada beberapa hal. Nanti kalau banyak hal kelamaan ya, bisa 2 jam nanti. Tetapi ada beberapa hal, 3 hal saja. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam pengampunan, memberikan pengampunan ini. Yang pertama, yaitu pengampunan tanpa batas. Ayat yang ke-22 tadi dikatakan. Pengampunan tanpa batas. Bahwa Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tidak terbatas. Pengampunan itu tidak terbatas. Tuhan menuntut kita. Tuhan menuntut saudara dan saya sebagai anak-anaknya untuk mempunyai pengampunan, untuk dapat mengampuni tanpa batas kepada orang-orang yang menyakiti kita. Tuhan mengampuni kepada orang-orang yang mau bertobat dan kembali kepada jalannya. Dia mau mengampuni seberapa banyak pelanggaran, seberapa banyak dosa yang dilakukan. Tuhan mau mengampuni ketika orang itu mau bertobat. Ketika orang itu mau kembali ke jalan yang benar. Begitu juga Tuhan mengharapkan setiap kita, mengharapkan saudara dan saya untuk bisa mengampuni. Itulah harapan Tuhan. Walaupun itu mungkin berat kita lakukan. Tapi mari kita belajar apa yang dikatakan Tuhan. Untuk kita mempunyai pengampunan yang tidak terbatas. Ampuni tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali. Tidak. Tetapi tidak terbatas kita ampuni. Lah saya bukan Tuhan Pak.
Tapi apa yang dikatakan kita belajar, kita memang tidak sempurna. Saudara dan saya tidak sempurna. Tetapi mari, kalau Tuhan berkata untuk mengampuni, kita mau belajar juga untuk mengampuni. Meskipun sakit iya, tapi belajar, mari kita coba belajar untuk mengampuni. Kalau di sini ada istri-istri yang disakiti suaminya, sudah berkali-kali. Ayo belajar untuk mengampuni. Kalau suami sudah disakiti istri, ayo kita belajar mengampuni. Anak-anak belajar untuk mengampuni orang tuanya. Orang tua juga belajar untuk mengampuni kesalahan anak-anak. Jangan dibatasi 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak. Tetapi mari kita belajar untuk mengampuni. Tuhan mau setiap orang yang mau minta pengampunan, kita berikan pengampunan. Kita memberikan pengampunan. Kalau hanya 400 berapa kali itu tuh? Kira-kira 449 berapa? Kita salah, kita berbuat dosa. Itu berapa kali? Hitung saja kalau sehari 1 kali. Umur kita sudah berapa tahun? Di sini paling tidak di sini 14 tahun ya, di sini ya. Kayak remaja ini. 14 tahun. 50 tahun. Yang paling tua berapa sini? Pak Rahman berapa Pak Rahman? Usianya. Saya bertanya 70 tahun lebih. Nah kalau sehari dihitung dosanya 1 kali, udah berapa kali? Dosanya berapa kali? Tetapi Tuhan mau mengampuni enggak? Mengampuni kalau dia datang kepada Tuhan. Dia kembali kepada jalan yang benar. Tuhan mengampuni. Tuhan ampuni. Nah kalau hanya 3 kali, 2 kali tidak mengampuni. Mari kita belajar. Harus kita sebagai anak-anak Tuhan kita belajar untuk mengampuni. Walaupun mungkin itu sangat berat. Tetapi kita harus berusaha dan kita minta kepada Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan karena pengampunan memberikan kepada orang kelegaan. Ketika kita mengampuni seseorang, saya percaya hati orang itu akan lega. Benar apa benar? Atau saudara yang pernah mengalami diampuni itu merasa lega enggak? Kalau saudara minta maaf dimaafkan, itu lega enggak? Lega enggak? Hai, kayak karo liar-liar itu. Lega ya. Nek diampuni kan plong. Saya minta maaf diampuni, plong gitu kan. Jadi membuat kelegaan orang lain itu kan memberikan pengampunan, orang menjadi lega, orang menjadi baik kembali, orang mau berbicara tidak takut lagi. Ya. Memberikan kelegaan, memberikan kebahagiaan. Kan bahagia kalau kita diampuni. Ya. Kita diampuni istri, kan bahagia juga. Ya. Ketika kita salah, suami salah, kita minta maaf, diampuni. Bahagia enggak si suami? Bahagia, ya. Plong, atau lele luweh. Ya. Kan ada rasa plong, ada rasa bahagia. Itulah juga yang dikehendaki Tuhan. Kita mengampuni sehingga orang yang kita ampuni merasa lega, orang yang kita ampuni merasa bahagia. Dipulihkan, hubungannya dipulihkan kembali, mau berbicara juga bisa. Biasanya kalau ketemu, kalau lewat rumahnya, kalau orang yang menyakiti kita lewat, kita masuk. Nah. Tetapi ketika ada pemulihan, pengampunan, kita bisa bertegur sapa. Hei Pak mau kemana? Nah. Hei Mas mau kemana? Kan bisa bertegur sapa. Jadi pulih, hubungannya dipulihkan. Yang kedua,
Yang kedua yang harus kita pahami di dalam pengampunan. Kalau yang pertama tadi adalah pengampunan tanpa batas. Yang kedua, dalam ayat yang ke-26 dan 27a di sana katakan, perlu pertolongan Tuhan. Matius 18 tadi ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Perlu pertolongan Tuhan, perlu kekuatan Tuhan. Minta hamba itu datang kepada rajanya untuk minta pertolongan supaya ditangguhkan dulu utangnya, supaya aku bisa melunasinya. Dan raja itu memberikan pengampunan, bahkan melepas hutangnya, membebaskan hutangnya. Jadi memang tidak, saya katakan tadi, tidak mudah untuk kita mengampuni. Jadi perlu pertolongan Tuhan, perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa keterbatasan kita, kesabaran kita, ya kan seringkali kesabaran kita ini ada batasnya, kesabaran, kekuatan kita ini ada batasnya. Aku mengampuni ada batasnya. Seperti itu kan, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ada batasnya, kesabaran ada batasnya Pak. Kalau udah ada batas ini kurang ajar ini Pak nanti. Itulah manusia, itulah saudara dan saya, penuh dengan kelemahan. Makanya kita harus tetap mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, minta kekuatan untuk kita bisa mengampuni. Ada pengampunan, karena kita adalah tidak sempurna. Suami istri dipertemukan tidak sempurna, istrinya tidak sempurna, suaminya tidak sempurna, anak-anaknya juga tidak sempurna. Ada kelemahan masing-masing, ada banyak kelemahan. Tidak ada yang di sini dipertemukan dalam keadaan yang sempurna, tidak ada. Yang sempurna ketika nanti saudara bertemu dengan Tuhan. Berarti saudara sudah ada di surga. Kalau mau sempurna. Kalau masih ada di dunia ini, tidak ada yang sempurna. Jadi kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk memberikan pengampunan itu. Untuk saudara bisa mengampuni. Itu adalah bukan dari kekuatan kita. Kalau kekuatan kita tadi, ya itu terbatas tadi. Kita maunya ya sekali 2 kali ya sudah. Kalau tidak ya saya kembalikan. Kembalikan kepada orang tuamu. Ataupun yang satu minta, kembalikan aku kepada ibu bapakku. Kembalikan aku kepada ibu bapakku. Tapi kita harus belajar untuk, karena kita tidak sempurna, karena kita terbatas, ada keterbatasan. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Kalau nuruti manusianya, ya pasti sakit. Nuruti manusianya, nuruti emosi pasti. Tetapi mari kita minta kekuatan Tuhan. Kita berdoa terus berdoa. Seperti Daud berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan. Kita mintakan pengampunan, minta kekuatan kepada Tuhan. Daud seorang raja. Daud seorang juga orang yang taat. Tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Mazmur 36, coba dibukakan Mazmur 36 ayat yang ke-5 dan ke-6. Bisa dibukakan? Mazmur 86.
Mazmur 86 ayat yang kelima. Oh, sudah ada. Baik. Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ayat yang keenam. Ayat yang keenam. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Jadi tidak hanya diri kita sendiri, tapi kita minta pertolongan, permohonan kita kepada Tuhan. Minta kekuatan supaya kita dapat mengampuni, supaya kita bisa mengampuni. Kalau kita sendiri, kemampuan kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Jadi mari, jangan andalkan dirimu. Karena engkau lemah, karena saya lemah, karena saudara lemah. Maka andalkan Tuhan. Yang ketiga, yang perlu kita ketahui. Tadi yang pertama, yang perlu kita pahami dalam pengampunan, yaitu pengampunan tak terbatas, pengampunan tanpa batas. Yang kedua, perlu pertolongan Tuhan untuk kita dapat mengampuni. Yang ketiga, itu yang terakhir, yaitu Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengampuni. Kita sudah diampuni, berarti kita sudah diampuni lebih dulu. Ayat yang ke-27b dari pasal 18 tadi, Matius 18, di sana dikatakan sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Kita boleh merasakan akan pengampunan yang diberikan Tuhan. Kasih Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kita merasakan pengampunan Tuhan. Sehingga kita bisa mengampuni ketika kita merasakan. Nah kalau kita tidak merasakan ketika Tuhan mengampuni, melepaskan kita, memulihkan kita. Kalau kita tidak merasakan, bagaimana kita akan dapat mengampuni? Kalau kita menyadari, oh kalau diampuni itu seperti ini. Ada kelegaan, ada pemulihan. Berarti kita kalau memberikan pengampunan kepada orang lain, maka apa yang dirasakan orang lain itu juga seperti yang saudara rasakan. Jadi ketika kita mengampuni, kita sudah menerima pengampunan lebih dahulu. Sehingga kita dapat mengampuni orang lain. Kita bisa melepaskan pengampunan. Kita bisa melepaskan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Karena ketika kita tidak bisa mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni saudara kita, kalau kita tidak mengampuni orang tua kita, kalau kita tidak mengampuni istri, suami kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Coba di dalam Matius 6, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan 15 di sana dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, konsekuensinya seperti itu kan. Ketika kita tidak mengampuni orang, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa kita. Jadi saat ini, engkau yang saat ini masih menyimpan dendam, sakit hati, tidak bisa mengampuni, engkau tidak akan menerima pengampunan juga dari Tuhan.
Ayo sekarang yang masih mempunyai sakit hati, yang sekarang masih belum bisa mengampuni orang yang menyakitkan engkau. Mungkin orang-orang yang terdekat dengan Bapak Ibu Saudara. Ketika tidak bisa mengampuni, dikatakan tadi, ketika kau tidak bisa mengampuni orang, Tuhan tidak mengampuni. Apalagi juga saudara, apalagi istri, apalagi suami, apalagi anak-anak. Orang-orang terdekat itu. Kalau engkau tidak bisa mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni. Camkan itu. Saat ini mungkin kita yang masih mengalami luka hati. Kita belum bisa mengampuni orang lain. Atau saat ini yang ada mungkin kalau sakit kepada saudara-saudara seiman. Ada enggak? Ada enggak yang masih sakit hati dan belum bisa mengampuni? Kalau ketemu masih diam saja, tidak mau diajak bicara. Ada enggak? Minta ampun. Datang kepada Tuhan pagi hari ini. Ampuni dia. Kalau saat ini masih ada istri yang diam, tidak mau berbicara kepada suami, ayo ampuni. Atau kepada orang lain. Mari kita mengampuni, kita belajar untuk mengampuni. Sehingga pemulihan di dalam kasih, di dalam keharmonisan keluarga itu akan pulih kembali. Kita harus bisa memberikan pengampunan. Karena pengampunan menjadi pintu masuk untuk kita ada dalam pemulihan, kebahagiaan, hubungan yang baik kembali akan dipulihkan di antara keluargamu, di antara saudaramu. Biarlah Tuhan memberkati. Mari saudara, saat pagi hari ini Tuhan berkata, ampuni. Saat pagi hari ini mungkin saudara masih menaruh sakit hati, dendam. Mungkin di antara keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Mari kita pagi hari datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni. Mari biarlah kita renungkan sejenak kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari ingat siapa yang saat ini masih ada dalam hatimu. Mari berikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitimu. Karena engkau akan mengembalikan hubungan baik. Kita berdoakan saat pagi hari ini. Tuhan, aku memberikan pengampunan kepada mereka. Aku memberikan pengampunan kepada si A. Aku memberikan pengampunan kepada si B yang telah menyakitkan hati. Mari saudara doakan. Minta kepada Tuhan kekuatan. Minta kekuatan Tuhan. Karena Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup membebat hatimu yang terluka saat ini. Yang terluka saat ini. Dia sanggup. Sehingga engkau akan memperoleh satu kebahagiaan dalam hidupmu. Engkau dipulihkan hubunganmu. Engkau dipulihkan
percaya Tuhan, Engkau memulihkan setiap kehidupan kami. Engkau yang sudah memberikan pengampunan atas setiap kami Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami juga mau Tuhan memberikan pengampunan Tuhan kepada orang-orang yang menyakiti hati kami saat pagi hari ini Tuhan. Engkau pulihkan hati kami, untuk kami dapat mengampuni Tuhan. Kami mohon kekuatan yang daripadamu Tuhan. Kami terbatas, kami lemah. Tapi kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Kami mau mengampuni saudara-saudara kami Tuhan yang berusaha menyakitkan hati kami. Kami ampuni Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan tidak ada lagi Tuhan sakit hati. Tidak ada lagi kepahitan di dalam hati kami. Kami tidak mau terbelenggu Tuhan dengan kepahitan, dengan sakit hati, dengan kekecewaan. Tapi kami mau Tuhan kelegaan, kebahagiaan itu Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman pagi hari ini. Memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.